Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zibna Nurul Husna, NIM 1901046056, akan sedikit menerangkan materi teori etnometodologi mata kuliah teori sosial. A. Pengertian etnometodologi. Etnometodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu etnometodologi, yang berasal dari kata etno yang artinya etnis dan metode yang artinya cara. Jadi, etnometodologi yaitu cara untuk mempelajari etnis atau suku maupun bangsa. Menurut Harold Garfinkel, etnometodologi adalah sebuah teori tindakan sosial dan organisasi sosial tidak lengkap tanpa analisis terhadap aktor-aktor sosial dengan menggunakan pengetahuan umum dan penalaran atau analisis. Sedangkan menurut George, etnometodologi yaitu studi tentang bagaimana individu memahami kehidupannya sehari-hari. B. Konsep dan jenis-jenis etnometodologi. Hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, studi setting institusional. Yang kedua, analisis percakapan. Studi setting institusional pertama kali dilakukan oleh Garfinkel, berlangsung dalam setting biasa tidak diinstitusionalkan atau non-institutionalized, seperti di rumah, kemudian bergeser ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam sidang, pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Tujuan studi ini untuk memahami cara orang dalam setting institusional melaksanakan tugas kantor mereka dan proses yang terjadi dalam institusi tempat tugas itu berlangsung. Studi setting institusional seperti itu memusatkan pada perhatian strukturnya, aturan formalnya, dan struktur prosedur resmi untuk menerangkan apa yang dilakukan orang di dalamnya. Analisis percakapan. Tujuan analisis percakapan untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Percakapan adalah aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisis. Menurut Zimmerman, merinci 5 prinsip dasar dalam menganalisis percakapan. Yang pertama, analisis percakapan memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sangat rinci tentang percakapan. Kedua, percakapan rinci yang paling baik sekalipun harus sebagai pencapaian yang teratur. 3. Interaksi pada umumnya dan percakapan pada khususnya mempunyai sifat stabil dan teratur yang dicapai oleh aktor yang terlibat. 4. Kerangka percakapan fundamental adalah organisasi teratur. 5. Rangkaian interaksi percakapan dikelola atas dasar tempat atau bergiliran. C. Kelebihan dan kekurangan etnometodologi. Kelebihan etnometodologi antara lain: pertama, longitudinal adalah sebagai suatu metode observasi yang sedang berlangsung. Etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan apa yang terjadi dan tidak harus menyandarkan diri pada ingatan partisipan. 2. Perilaku verbal dan nonverbal dipelajari dalam etnometodologi. 3. Memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana responden menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap menjawab pertanyaan yang ada. 4. Etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang kekonsistenan reliabilitas.
Kekurangan etnometodologi antara lain yang pertama, terfokus pada masalah-masalah yang sangat elementer. 2. Etnometodologi kehilangan akan fenomenologisnya. 3. Hubungan pekerjaan etnometodologi dengan struktur sosial yang besar. Para ahli memandang bahwa etnometodologi cenderung memandang diri mereka sebagai jembatan pembagian mikro dan makro. 4. Etnometodologi menjurus pada pengetahuan yang ajaib. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.